wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah ayat, kalau misalnya kita kasih judul ya, ayat ini itu adalah janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau kita itu sudah punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah dan keyakinan dia kepada Allah itu lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia itu akan tenang. Ada masalah sedikit, oh ilahi. Ada masalah sedikit, ilahi. Ada masalah sedikit, Rabbi. Terus aja. Dan ada masalah sepele apapun dia minta kepada Allah. Ada masalah apapun minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dan berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa nih dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita itu nggak akan binasa, kita itu nggak akan kalah, kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali. Nah, ini clue penting ya, dan ini bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali lagi, kecuali doa. Dia pergi dan dia itu pasti akan kembali. Nah, segala sesuatu kalau udah pergi dari dunia ini, dia itu nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini ada maksudnya itulah pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau doa, dia itu pergi ke Allah, dia itu pasti akan kembali lagi kepada yang memintanya. Gitu. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali ke dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji nih, apa kata Allah? Inni qaribun, aku itu dekat gitu. Maksudnya nggak mungkin aku itu nggak dengar doa kalian gitu. Jadi ketika kita berdoa kita mikir, Allah dengar nggak ya doa kita gitu. Jangan-jangan kok doa saya belum dijabah gitu. Kayaknya Allah nggak dengar yang kemarin nih gitu. Saya harus keraskan lagi nih doa saya gitu. Enggak. Ini koribun, arti ini korib, aku tuh dengar, aku tuh dekat, aku tuh dengar banget nih apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan di dalam hati, gak usah diucapkan di dalam hati aja Allah itu dengar gitu. Jadi siapa yang pernah berdoa di sini dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba misalnya teman-teman buka itu awal juz 2 ya, surah Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi itu ada sebuah harapan di dalam hati, tapi beliau nggak berani ngomong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dipendam aja dalam hati gitu, tapi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka
لك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul azim. Nah, jadi ceritanya orang Yahudi ini suka nih menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam itu pada kala itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi, lihat nih orang-orang Islam, mereka itu fake mah, suka niru gitu. Ketika kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka itu sholat menghadap Al-Aqsa juga. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, nggak original gitu, ngikut-ngikut agama kita. Nah, karena sering diperolok-olok, setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka, akhirnya Nabi merasa sedih. Kata Nabi, wah gimana ya ini caranya? Jadi sehingga setiap sore Nabi itu berdiri di suatu bukit, kemudian melihat ke langit. Cuman nggak ngomong apa-apa, gini aja melambang, menghadap ke langit gitu, ngebatin gitu terus, nggak ngomong apa-apa. Bayangin, pernah nggak teman-teman ngebatin ke Allah gitu? Ini ya yang harus kita coba lakuin gitu, belajar membatin kepada Allah. Itu tuh romantis banget. Jadi misalnya kita duduk sendiri, kemudian dalam hati kita ngomong, ya Allah gitu, yakin gitu, inni qaribun, Allah itu dekat gitu. Jangan pikir kayak kita tuh ngomong sendiri gitu, enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita ngebatin aja gitu sama Allah, ngomong dalam hati, ya Allah gitu, saya ini ada masalah gitu, ngomong dalam hati kita. Nah itu kalau kita membatin, inni qaribun wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi tuh nggak enak mau ngomong gitu, ya Allah tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, soalnya selalu dikata-katain oleh orang Yahudi. Mau ngomong kayak gitu tuh Nabi nggak enak sama Allah gitu, malu Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kiblat aja minta dipindahin gitu. Akhirnya Nabi cuma lihat ke langit aja setiap hari. Kemudian selesai pulang, besok lihat lagi ke langit, selesai pulang lagi gitu. Maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana nih kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu mau atau yang ke arah yang kamu sukai. Coba lihat, turun wahyu untuk merespon nih doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan, belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Gimana caranya biar kita bisa kayak gitu? Nah, Allah itu tahu isi hati kita ya teman-teman. Bisa nggak caranya sespontan itu? Gampang, pingin sesuatu Allah kasih padahal kita belum minta. Ini kan keajaiban sebuah doa ya teman-teman. Coba kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali nih, kok nggak dikasih-kasih ya? Kita belajar sekarang. Rasul itu nggak usah minta pakai verbal, cuma membatin doang di dalam hati itu sudah Allah beri, sudah Allah kasih. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada misalnya aku pengen sesuatu nih, tiba-tiba terwujud gitu. Misalnya kepengen yang baik-baik ya di sini. Misalnya, aduh saya pengen banget ya umroh gitu. Cuman mau ngomong kayak gitu mas, ya orangnya kayak nggak mungkin bisa umroh gitu ya. Kalau misalnya kita ngandalin harta gitu, orangnya nggak mampu gitu kan, misalnya kerjanya pas-pasan, bahkan mau makan aja itu susah gitu. Tapi pengen banget nih dalam hati kita, dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali kita melihat video atau tayangan-tayangan di TV tentang umroh maupun haji itu, kita menitikkan air mata, saking kangennya atau rindunya kita ke Baitullah. Nah Allah itu tahu di dalam hati kita. Nanti tiba-tiba aja ada jalan nih, bisa dikasih entah melalui sedekah atau juga hadiah, bisa juga door prize atau bermacam-macam. Pokoknya ada aja jalan, tiba-tiba kita itu bisa umroh. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu sudah sering ya kita dengarkan. Allah itu tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Jadi kalau Allah sudah undang, pasti dia itu mampu. Kalau Allah nggak undang, walaupun dia itu mampu baik secara harta maupun fisik, tapi kalau nggak Allah undang, maka dia tidak akan bisa datang ke Baitullah. Jadi Allah itu bukan mengundang yang mampu, melainkan memampukan yang diundang gitu. Sehingga kalau hati kita ini kayaknya layak atau pantas untuk diundang, maka insya Allah bakalan Allah
Begitu juga dalam urusan-urusan, begitu juga dalam urusan-urusan rezeki. Aduh gitu, saya pengen banget nih kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal misalnya, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah 5 waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa berdakwah nih kepada teman-teman yang lain gitu. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, akhirnya Allah wujudkan. Nah, ini artinya Allah qoribun, Allah itu maha dekat teman-teman. Sehingga kalau kita pengen doa, kita itu powerful gitu, doa kita itu diijabah, maka kita belajar astiqoh billah. Pertama itu adalah kita astiqoh billah, percaya deh sama Allah, insya Allah ketika itu waktunya maka akan Allah kabulkan doa-doa kita. Barakallahu fikum. Taib, sekian sedikit penyampaian tausiah singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala kebenaran murni datang dari Allah dan segala kesalahan murni datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum